Halo, jumpa lagi dengan Opa Sas. Makan enak nggak perlu mahal. Saat ini Opa Sas berada di Taman Jajan Bintaro, di belakang Bank Permata, Blok Selatan nomor 15, yang lebih dikenal dengan nasi kulit surga. Tapi Opa Sas lagi mau coba yang ini nih, ya. Kita lihat nasi mangut lele dari Jogja, ya. Ini unik sekali, ya. Sangat unik. Nanti kita lihat nasi mangut lele diasepin dan juga nasi lele asap sambal petis. Nah, unik kan? Nah, penasaran kan? Jangan kemana-mana, ikuti terus video Opa Sas sampai selesai. Check it out. Nah, ikan lelenya sudah siap nih, ya. Santapannya sudah tersiap. Ada yang namanya ikan lele asap yang dicabein. Ada ikan lele asap yang pakai petis. Nah, ini menarik juga nih daun singkongnya. Istimewa mempergunakan memakai kecombrang. Nah, ini rasanya gurih banget. Ya, tapi sebelumnya Opa Sas berdoa dulu ya. Minumannya enak sekali, seger, tenggorokan lempeng. Minum dulu coy. Ya, es lemon enak sekali nih, menyegarkan sekali. Oke, kita coba ya sekarang ya. Ikan lelenya yang diasepin kita Nah, kebetulan di samping Opa Sas ada ownersnya nih, namanya Pak Ovi. Selamat malam Pak Ovi, ya. Menariknya di sini lokasinya ini outdoor, ya Pak Ovi. Udah berapa lama nih di sini Pak Ovi? Hampir 2 tahun lebih lah. Hampir 2 tahun. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak Ovi? Biasa standar setengah 12 jam makan siang sampai jam 11 malam. Jam makan siang dengan istilahnya benar orang makan lah. Begitu ya Pak Ovi ya. Disiapin untuk orang makan, dan kebanyakan apanya nih semua hampir prosentase lebih banyak mana nih Pak Ovi? Yang orang yang langsung datang atau yang menggunakan GrabFood atau GoFood? Ini juga bisa menggunakan juga ya, GoFood sama GrabFood ya Pak Ovi. Pembayarannya juga pasti bisa pakai OVO lagi ya. Kalau untuk yang beli rata-rata tuh lebih banyak yang dine-in, makan di tempat dibandingin online. Karena kalau saya perhatiin tuh mereka lebih suka karena kan kita sajiin dalam bentuk masih panas, masih hangat gitu ya. Kalau online tuh mungkin kadang-kadang kita kasih tahu ke pemesan bahwa nanti sampai rumah agak dingin, jadi kurang nyaman dimakan gitu loh. Jadi mereka rata-rata datang ke sini gitu. Oh, lebih banyak yang datang sini Pak Ovi ya. Jadi daripada yang menggunakan online. Ya. Kita coba dulu. Karena mungkin ini kan kalau online itu kan dalam perjalanan, jadi kan sampai rumah beda menjelaskan. Mau ngomong nih, Pak Ovi ini bisa punya ide buka seperti ini nih, gimana ceritanya Pak Ovi? Sebenarnya sih inilah saya ngeliat juga dari ini ya, dari online itu kan ternyata tuh di Jogja itu kan ada namanya lele khas yang legendaris lah ceritanya gitu loh. Iya. Terus kenapa saya nggak coba aja di sini gitu loh. Oh, iya. Kira-kira seperti itu Pak. Ini coba dulu nih yang menggunakan sambal nih, menggunakan cabai ya. Enak sekali nih. Rasanya ini diasepin loh coy, ya. Jadi ngomong-ngomong, kenapa dipilihnya lele ya, Pak Ovi? Sebenarnya sih
nyari yang simpel aja sih Bang. Sebenarnya kan banyak lah ikan di asepin itu banyak. Tahu saya itu banyak. Betul. Banyak sekali. Bisa ikan langut. Bisa macam-macam lah, banyak itu kalau di Jawa. Saya sih ngeliatin yang paling gampangnya aja Pak. Artinya pasokan yang paling gampang di Jakarta itu lele susah. Gampang banget didapetin dibandingin kalau misalnya kita pakai ikan laut gitu loh Bang. Artinya kita langsung ke tempat ternakannya langsung di sekitar daerah Parung itu kan banyak banget Pak. Benar. Gitu. Jadi masih fresh gitu loh Pak. Iya. Ini ngomong-ngomong nih persiapan lele ini dari rumah ya Pak ya? Dari rumah. Itu yang disiapin Bapak sendiri atau orang lain Pak? Ada orang di rumah yang bantu-bantu lah Pak. Artinya untuk prosesnya aja nih bisa makan 1 hari gitu loh. Oh iya? Ya kurang lebih lah, karena kan diasepin. Asep itu kan juga pengapiannya kita juga nggak boleh terlalu apa ya Pak? Nggak boleh terlalu besar gitu loh. Kalau apinya terlalu besar nanti yang ada kulit daging luarnya aja yang matang, yang dalamnya nggak matang, makanya mesti stabil gitu. Makanya kita pilih api yang kecil, biar matangnya rata semua gitu. Iya. Ini Bapak makan hampir Apa aja yang diasepin pokoknya enak banget deh. Enak. Terasa sekali, asapnya terasa sekali coy. bisa nyampe 10 porsi sampai 15. 5 sampai berapa? 10 sampai 15 lah gitu. Oh, Karena orang-orang juga kadang-kadang apa sih lele asap gitu loh, mereka masih bingung ya mereka. karena kan yang mereka tahu tuh kalau untuk asap-asapan itu kan biasanya ikan dari laut gitu loh. Oh, gitu. Atau daging gitu loh. Iya. Asap Ya. Nah, ini yang dikasih petis. sambal Kita coba deh. Manis ya, Pak. Rasanya manis. Petisnya terasa juga. Yang jelas rasa asapnya juga terasa nih Pak Bobi. campuran antara asap dan manisnya yang dapat ya Pak ya. Lebih dominan yang manisnya nampaknya nih. Oke. Gitu. Petisnya, rasa petisnya nampaknya lebih dominan nih. Yang menariknya singkong ini loh, enak banget deh. Gitu. Enak. Ini rasanya harus bareng-bareng ya Pak Bobi. Betul. Iya toh? Iya. Biar nyatu di lidah Pak. Makanan lele ini makanan sejuta umat. Tetapi lele yang diasepin itu cuma satu-satunya ada di Taman Jajan Bintaro, Pak. Taman Jajan satu-satunya. Anda perlu coba deh, karena ini rasanya memang betul-betul asapnya itu beda. Dibanderol berapa? 25.000 coy. Pekerjaan prosesnya 1 harian. Itu kan sehat Pak, nggak digoreng, diasepin. Artinya makanan sehat gitu loh Pak. Dan minyak mungkin dari lemak-lemaknya si lelenya sendiri yang keluar. Itu kan bikin nambah gurih lelenya sendiri. Lemak-lemak lelenya tuh kata Pak Obi lepas masuk ke badan kita jadi sehat. Oke coy, semua udah selesai. Baik yang pedas maupun yang petis itu rasanya recommended sekali ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih Povi.